Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan penggunaan Google Meeting. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Saya angkat pada kesempatan diskusi kali ini karena kebetulan di akhir-akhir minggu ini banyak dari provider yang menawarkan paket murah untuk pendidikan. Setelah kita lihat paket-paket murah itu ternyata sudah di built-in untuk hal-hal tertentu, jadi tidak bisa langsung dipakai mengakses internet secara bebas, hanya bisa dipakai untuk mengakses portal-portal pendidikan, misalkan saja Google Classroom, kemudian Microsoft Teams, Zenius, termasuk juga bisa dipakai untuk telekonferensi, misalnya menggunakan Microsoft Teams, menggunakan Zoom, menggunakan Webex. Kali ini saya menawarkan cara yang paling mudah menggunakan telekonferensi, menggunakan Google Meeting atau Google Meet. Penggunaannya juga tidak terlampau sulit, yang penting Bapak Ibu memiliki Gmail, kemudian menggunakannya. Google Meeting itu bisa Bapak Ibu menggunakannya lewat laptop atau juga Bapak Ibu bisa saja menggunakan HP. Kemudian bagaimana settingnya? Mari kita berdiskusi bersama. Baiklah, yang pertama saya menggunakan laptop, maka yang perlu saya lakukan adalah kita pastikan kita sudah masuk Gmail kita, masuk ke Google, kemudian silakan login. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki Gmail. Kalau sudah pasti ada, berarti di sini sudah ada nama Bapak Ibu atau gambar Bapak Ibu, pertanda bahwa di Chrome Bapak Ibu itu sudah ada Gmailnya. Tinggal kemudian kalau sudah seperti ini, untuk bisa masuk ke Google Meet, Bapak Ibu cukup ngetik di sana alamat di URL-nya adalah meet, jadi meet.google.com, meet.google.com. Setelah itu tinggal enter, maka Bapak Ibu tanpa perlu install apapun di laptop Bapak Ibu sudah tertulis seperti ini, sudah ada seperti ini. Kemudian tinggal Bapak Ibu pilih, kalau ini baru pertama kita membuat meeting, kita membuat pembelajaran langsung ketemu dengan anak-anak, maka langsung pilih new meeting. Ini nanti yang kita klik. Oke, berikutnya di sini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu bisa saja mendapatkan langsung link meetingnya yang Bapak Ibu siap share, atau Bapak Ibu memulai dari meeting yang paling sederhana, atau juga bisa Bapak Ibu merencanakan dalam bentuk schedule atau schedule di Google Calendar, sehingga nanti semua anak-anak yang kalendernya terhubung dengan Bapak Ibu langsung mengetahui bahwa pada saat itu, pada hari yang Bapak Ibu tentukan, pada jam yang Bapak Ibu tentukan ada meeting atau ada pembelajaran secara sinkronis dengan anak-anak. Maka saat ini kita akan mencoba yang kedua saja, yang paling instan, yaitu kita menggunakan meeting yang kita lakukan saat ini sekaligus kita membuatnya. Oke, pilih join, kemudian di sini nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini nanti Bapak Ibu ditawari apakah menggunakan kamera yang ada di laptop atau mungkin Bapak Ibu menggunakan webcam dari luar biar gambarnya lebih baik, misalkan seperti itu, silahkan saja. Kemudian kalau sudah keluar seperti ini, pilihannya di sini hanya ada dua, ini join now. Kemudian ini adalah alamat yang nanti harus kita bagikan kepada anak-anak kita yang di rumah. Sekarang misalkan saya pilih join now. Oke, seperti ini tawarannya. Oke, kemudian nanti yang bisa Bapak Ibu tambahkan people-nya ini, kalau Bapak Ibu misalkan hafal emailnya anak-anak. Kalau tidak, Bapak Ibu tentunya sudah punya grup dengan anak, tinggal di copy saja alamat ini. Alamat ini kita copy. Oke, kemudian yang alamat itu kita kirim mungkin by WA.
Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, mungkin Bapak Ibu memberikannya alamat kalau yang seperti tadi alamatnya terlalu sulit. Bisa jadi Bapak Ibu ringkas, bisa saja menggunakan tinyurl.com, bisa menggunakan SID dan seterusnya. Baik, sekarang saya uji cobakan kepada anak. Salah satu anak nanti saya kirimi link itu supaya bergabung dengan saya saat ini. Baik, sekarang saya konekkan dengan salah satu HP. Saya misalkan ini adalah siswa yang kita ajak untuk belajar secara telekonferensi dengan cara sinkronis. Saat ini akan saya coba link yang sudah saya bagi di HP, saya buka. Oke, ini saya buka, kurang lebihnya seperti ini tampilannya. Nah, seperti dia kemudian minta oke, kemudian join. Nah, ini yang dari sisi anak. Oke, diterima oleh admin. Nah, ini anak sudah mulai masuk. Jadi satu anak tadi yang sudah kita beri alamatnya, dia sudah mulai login, mulai masuk. Kita tinggal nunggu. Biasanya nanti ada permintaan untuk diterima. Kalau ada permintaan untuk diterima seperti ini, langsung saja diterima. Nanti anaknya itu akan muncul sebagai gambar. Nah, ini baru muncul satu. Nah, kita tunggu sampai dengan nanti anak-anak yang lain muncul. Nah, kebetulan yang muncul kok ini hanya satu ya, karena yang kita undang hanya satu. Kemudian Bapak Ibu setelah seperti ini, Bapak Ibu juga bisa menggunakan menu present ini. Kalau present ini nanti presenter ini nanti kita klik, maka nanti kita juga bisa mempresentasikan semua yang ada di komputer kita. Jadi bisa PowerPoint atau dalam bentuk apapun. Yang seperti ini yang bisa nanti Bapak Ibu pakai untuk memandu anak-anak belajar, sehingga nanti proses belajar yang ini walaupun daring, kita tidak lagi berjarak dari sisi waktu. Jadi antara kita dan anak dalam waktu yang bersamaan, yang kita namakan dengan istilahnya daring synchronize. Ini yang kita lakukan kalau kita menggunakan laptop. Terus bagaimana seandainya guru menggunakan Google Meet ini nanti dengan menggunakan HP? Mari kita coba kalau guru menggunakan HP. Berikutnya kalau kita menggunakan HP, yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu guru harus install dulu Google Meet. Biasanya di Play Store untuk yang menggunakan Android, sementara teman-teman yang menggunakan iPhone di App Store. Kemudian ketik saja di situ Google Meet atau Meet Google. Jadi Meet Google, atau itu nanti akan muncul di atas itu Google Meet. Oke, setelah itu kita klik Google Meet. Tinggal Bapak Ibu cari itu yang warna itu Google Meet warna hijau. Di punyaan saya sudah tertulis open, jadi di sini sudah tertulis open. Itu artinya berarti di HP saya sudah terinstall Google Meet. Kalau di sini tertulis install, berarti di HP Bapak Ibu belum terinstall Google Meet, maka perlu diinstal. Saya tidak perlu install lagi karena ini sudah terinstall. Saya langsung buka open, kemudian muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal milih new meeting, ini sama seperti yang ada di komputer. Kalau ini Bapak Ibu sebagai penggagasnya, kalau ini Bapak Ibu sebagai anggota, sebagai siswa join with nanti kode yang diberikan oleh si pembuat. Saat ini kita akan mencoba membuat, maka kita klik new meeting. Oke, new meeting kita klik, kemudian pilihannya sama dengan yang tadi, kita menggunakan menu start instant meeting. Oke, kita pilih instant meetingnya, kita pilih. Ini masih mencoba membuat. Nah, kemudian yang alamat ini Bapak Ibu, yang ini yang kita bagikan ke anak, yang ini yang kita bagikan ke anak. Kalau misalkan kita mau menginvite lewat emailnya anak, juga bisa menggunakan menu ini. Kalau ini nanti ada yang mau minta bergabung, Bapak Ibu tinggal saja setujui anak-anak yang bergabung itu. Dengan seperti ini, apa yang tampak di laptop ataupun HP hampir bersamaan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan itu, menggunakan menu-menu yang ada di HP ini sama persis seperti yang ada di laptop.
sehingga pembelajaran Bapak Ibu secara sinkronis sehingga seperti tatap muka pada umumnya. Seperti ini barangkali Bapak Ibu bagaimana cara kita menggunakan Google Meet untuk melakukan pembelajaran sinkronis, memanfaatkan kuota murah yang saat ini lagi gencar dikeluarkan oleh para provider yang saat ini berkembang. Kalau Bapak Ibu ada yang belum subscribe, silahkan saja di subscribe, silahkan like, share, biar banyak teman-teman yang mampu atau mau menggunakan Google Meet untuk pembelajaran sinkronis. Terima kasih atas perhatiannya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.